Udah. Itu doang. Iya. Kalau kasih itu ada kasih seperti yang ada di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Itu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan yang lainnya. Itu kan kita di organisasi benar-benar harus sabar karena banyak banget yang membuat kita emosi kayak gitu. Karena kan pastinya dari beberapa orang itu beda latar belakangnya. Jadi itu emang yang harus kita merangkul mereka, kita mengasihi mereka gitu ya. Nah Mbak, tadi ada titipan nih dari kru kita. Boleh nggak sih Mbak nge-spill username IG-nya Mbak Chanda dan Mbak Eksa? Halo guys, kembali lagi di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik ya. Gimana baiknya kalau kita kenalan dulu sama mbak-mbak yang cantik ini dulu nih. Boleh Mbak kenalan dulu? Dari siapa aja boleh? Oke. Perkenalkan, nama saya Tabita Eksa Alfiana, biasa dipanggil Eksa. Saya dari stasi Pakuan Aji. Hai Mbak Eksa. Hai. Halo, Mbak. Halo. Nah, move ke Mbak yang satunya nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Canda Tujanto, biasa dipanggil Canda. Saya dari stasi Sri Menanti. Udah. Itu doang. Iya. Lah apa? Oke. Halo Mbak Canda. Halo Mbak Canda. Nah, Kopinya kurang. Mbak, gimana sih kabarnya Mbak hari ini nih? Apalagi jauh-jauh dari Pakuan Aji nih, gimana Mbak kabar? Aduh, kalau kabar itu pastinya sukacita, gembira banget lah. Berkobar-kobar. Oh iya, pasti itu. Kalau Mbak Canda nih gimana Sama kabarnya? dong, pasti berkobar-kobar juga. Berkobar-kobar. Karena baru pertama kali ini juga diajak podcast bareng kalian. Karena merantau ya Mbak? Iya, karena merantau. Anak rantau. Mbak saat ini tuh kesibukannya ngapain sih? Dari siapa dulu? Aku dulu nih. Iya, boleh lah. Kalau kesibukan sih lebih karena aku kan mahasiswa. Jadi kesibukan aku ya pasti kuliah dan organisasi, udah itu aja sih. Kalau Mbak Eksa sendiri Karena masih sekolah ya, jadi sibukannya di sekolah, ruang lingkup sekolah aja. di sekolah, Iya, jadi ikut organisasi juga. Nah, Mbak kan tadi nge-spill nih ada ikut beberapa organisasi. Nah, untuk Mbak sendiri nih, apa sih yang memotivasi Mbak Eksa dan Mbak Canda untuk terlibat ke dalam organisasi tersendiri? Mbak Eksa sebelumnya ikut organisasi apa? Kalau organisasi di sekolah itu ikutnya OSIS. OSIS. Nah, di OSIS motivasinya tuh karena pengen nambah pengalaman, pengen mencoba hal baru juga. Pengen nambah relasi lah Iya. ya. Kalau Mbak Canda nih, apa yang membuat Mbak termotivasi untuk masuk ke organisasi? Tapi sebelumnya Mbak Canda ikut organisasi apa nih? Ini di kuliah atau waktu sekolah? Boleh dua-duanya. Kita spill aja semuanya, dibuka. Oke. Kalau kuliah, pertama kuliah dulu ya. Kalau kuliah itu aku ikut himpunan. Terus kalau SMA itu ikut OSIS. SMP enggak. Aku baru terjun organisasi itu ketika aku SMA. Dan kenapa sih mau join organisasi? Itu karena yang pertama gabut sih, karena di kos kan anak rantau Anak nih, rantau. pasti kan gabut. Terus akhirnya mutusin buat organisasi. Nah habis itu ya pastinya nambah relasi itu tadi sih. Udah itu aja sih. Jadi hal yang pertama memotivasi dari Mbak Eksa sendiri itu karena ingin membangun relasi. Terus Mbak Canda juga ingin membangun relasi gitu ya Mbak. Nah, terus selama Mbak ikut organisasi, ada nggak sih Mbak cerita-cerita yang menarik gitu? Selama Mbak Eksa ikut OSIS, Mbak Canda ikut OSIS dan himpunan di kampus, itu ada nggak sih Mbak cerita yang menarik gitu? Dari siapa dulu nih? Aku apa dia? Mbak Canda dulu. Kalau dari aku, cerita yang menarik itu pasti ada. Karena kan himpunan itu kita ketemu banyak sifat-sifat manusia nih. Nah kita disitu harus memahami sifat si A, si B, si C gitu. Jadi dari situ kita belajar untuk memahami siapa mereka. Dan yang paling enak sih itu relasinya bertambah banget. Udah itu aja. Kalau Mbak Eksa sih, ada cerita menarik nggak selama Mbak ikut ke organisasi OSIS di sekolah? Cerita menarik itu pasti ada. Entah itu yang kayak ya seru-seruan sama teman-teman kayak gitu, karena tadi Mbak Canda juga bilang sikap si A, B, C itu beda-beda, itu jadinya kita harus belajar itu jadinya.
Sebelumnya Mbak dari SMA mana? SMA Negeri 1 Labuan Ratu. Oh, berarti Mbak tuh mau ke kuliah ya? Mbak di kuliah itu bakalan masuk ke organisasi lagi atau enggak nih Mbak? Pengennya sih masuk karena suka di organisasi, jadinya pengen banget gitu. Mbak Canda ada enggak nih pesan buat Apa nih? Mbak Eksa kalau kuliah mau masuk ke organisasi? Ada sih, kalau organisasi tuh beda sama Di SMA. iya. Oh. Dia lingkupnya lebih besar. Kalau SMA kan itu masih didampingin dengan guru nih. Kalau kuliah itu dosen juga nggak dampingin, paling cuma jadi template doang. Berarti benar-benar sendiri ya. Iya, benar-benar Mandiri. sendiri. Iya, mandiri. Nah, Mbak Canda, secara kan Mbak Canda bisa dibilang organisasinya lebih luas ya. Iya. Gimana sih Mbak Canda melihat peran organisasi dalam mengembangkan sikap kerjasama, pelayanan, dan tanggung jawab yang diajarkan oleh sebuah himpunan yang Mbak Canda ikuti gitu? Kalau untuk mengembangkan sih lebih ke KMK sih. Aku juga ikut KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik di kampus. Itu dari situ kita ada pertemuan beberapa. Itu menurut aku tuh dari situ kita mengembangkan. Kalau di himpunan sih menurut aku kurang ya, karena rata-rata mereka itu juga bukan sama seperti kita. Mereka itu berbeda dari kita. Jadi kalau untuk mengembangkan, aku lebih tertarik untuk ke KMK ya. Terus di KMK itu Mbak ada nggak sekarang Mbak di KMK jabatannya atau apa? Aku kalau di KMK cuman anggota aja. Anggota aja. Karena ketika mau daftar kepengurusan itu nggak boleh, karena kalau udah himpunan ya himpunan aja gitu. Oh, jadi hanya boleh satu pengurusnya. Iya, benar. Nggak boleh cabang ke pengurus yang lainnya. Iya, nggak boleh. Nah, terus Mbak tadi kan Mbak di KMK itu ada nggak Mbak yang mengajarkan tentang kerjasama, pelayanan yang sesuai dengan ajaran Katolik itu? Ya pastinya ada ya, karena jadi judulnya aja udah Keluarga Mahasiswa Katolik. Pastinya kita terjun langsung ke Katolik gitu. Jadi nggak ada melenceng kemana-mana. Ya pertemuan sesuai dengan apa yang kita buat gitu. Jadi nanti bakalan dibagi per divisi, kayak tadi sama kayak SMA per divisi dibagi. Nah dari situ kita tahu kita pelayanan juga. Jadi kita kuliah itu tidak meninggalkan Katoliknya kita gitu loh. Begitu. Berarti ibaratnya kalau di sini tuh KMK-nya itu MK yang bikin acara kayak acara jogloan kemarin atau acara wayangan gitu ya Mbak? Bener. Berarti itu seluruh mahasiswa hanya sekampus atau ada boleh kampus lain join gitu Mbak? Itu lingkup kampus itu aja sih. Lingkup kampus aja ya? Iya. Nah, kalau move ke Mbak Eksa dulu ya, kalau di SMA nih Mbak, apalagi SMA Negeri 1 Labura. Iya. Nah, itu ada nggak sih Mbak peran dalam OSIS yang berkembang dalam mengajarkan sikap kerjasama, pelayanan, serta tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Katolik? Pastinya ada. Salah satunya kalau misalkan kerjasama, kita di organisasi itu kan punya satu tujuan yang sama, jadi kita harus benar-benar kerjasama. Terus kalau misalkan tanggung jawab, karena kita udah punya tujuan, kita mendapatkan satu tugas, ya harus tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Berarti Mbak nih sebelumnya emang udah ikut organisasi atau emang di SMA ini baru terjun ke organisasi? Di SMP pernah ikut organisasi juga. Terus OSIS SMA juga SMA jadinya ikut ngelanjutin gitu. Oke. Selain ikut OSIS, Mbak ikut apa lagi sih kegiatan di sekolah? Ekstrakurikulernya ada beberapa. Ada tari, paduan suara, sama olimpiade fisika. Wah, olimpiade fisika. Iya. Sampai tingkat mana nih Mbak olimpiade fisika? Puji Tuhan kemarin itu sempat ke UI. UI? Iya. Wah, tepuk tangan dulu guys. Ini berarti emang siswa yang berprestasi. Puji Tuhan. Nah, Mbak ada nggak sih rasa bangga menjadi seorang Katolik yang bisa lolos untuk masuk olimpiade ke UI? Secara jenjang SMA itu lebih riwah lagi lah ya Mbak, untuk seleksinya, untuk teman-temannya gitu. Ada nggak sih Mbak? Bangganya itu bangga banget karena kan dari Lampung kebetulan cuma ada 2 yang lolos ke UI kemarin. Terus di sana juga karena di sekolah itu Katolik cuma ada beberapa. Puji Tuhan aku yang lolos kayak gitu. Ya. Jadi emang menjadi kebanggaan tersendiri di kita jadi minoritas, tapi kita juga bisa
menunjukkannya. kita bisa menonjolkan kalau kita tuh sebenarnya juga berprestasi. Nah, Mbak tadi juga menyentil tentang tari dan paduan suara. Nah, itu emang itu khusus atau wajib gitu, atau emang Mbak tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler tari dan paduan suara? Kalau misalkan yang tari itu dia tertarik karena emang dari dulu hobinya tuh kan nari. Terus juga kalau misalkan paduan suara itu kelas 10 dulu di tes gitu satu-satu. Misalnya gitu nanti dipilih gitu. Oh, berarti kebetulan masuk gitu. Ada ininya lagi ya, ada Seleksinya. tahapan-tahapan. Nah, Mbak kan tadi Mbak Canda ikut 2 organisasi, karena kan KMK itu termasuk organisasi, lalu himpunan juga organisasi, lalu Mbak Eksa juga banyak banget organisasi yang diikutin, apalagi tadi sampai masuk ke Olimpiade Fisika, sampai dikirim ke UI mewakili provinsi ya Mbak? Kalau itu dia dari sekolah. Oh, mewakili Iya. sekolah, berarti masih tingkat sekolah. Tapi itu udah keren bisa masuk ke UI. Gila sih itu. Nah, Mbak merasa ada kegiatan organisasi di sekolah yang menurut Mbak sejalan dengan prinsip kasih, keadilan, dan perdamaian yang ditekankan dalam ajaran gereja Katolik nggak nih Mbak Canda? Boleh dari Oh, Mbak Isa dulu. Oke, boleh. Kalau kasih itu ada kasih seperti yang ada di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Itu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan yang lainnya. Itu kan kita di organisasi benar-benar harus sabar karena banyak banget yang membuat kita emosi kayak gitu. Karena kan pastinya dari beberapa orang itu beda latar belakangnya. Jadi itu emang yang harus kita merangkul mereka, kita mengasihi mereka gitu ya. Kalau yang prinsip keadilan ada nggak Mbak? Kan Keadilan ya. Kalau di dalam tari, kebetulan tari saya menjadi ketua ekstra, itu pasti kan harus memilih yang adil gitu loh. Ya harus adil lah. Dari misalkan kita mau mengeluarkan tari di bulan bahasa, kita keluar tapi nggak punya dana nih. Gimana caranya kita dana gitu, harus benar-benar mikir tapi adil, nggak memberatkan yang lainnya gitu. Berarti emang harus dikalkulasikan ya Mbak. Wah, emang berarti Mbak Eksa ini pemikirannya 2-3 langkah ke depan. Kalau Mbak Canda sendiri. Aku sedikit nambahin aja yang boleh, dikatakan Mbak Eksa ini benar, kayak gitu adanya. Ketika ada himpunan ataupun organisasi lain itu pasti ada kasih dan lain sebagainya. Itu kalau untuk himpunan kasih ya menurutku kurang dari Katolik tadi, tapi kalau untuk KMK-nya itu udah jelas banget ya, pasti ada. Dan ya itu tadi, kita perlu mengembangkan aja dari situ. Udah itu aja. Berarti emang kita tuh tergantung ke dalam ini ya Mbak, ke dalam organisasinya. Kan nggak mungkin kita memaksakan organisasi yang nggak ada hubungannya sama Katolik untuk ayo kita masuk ke Katolik gitu, kan nggak bisa. Nah, Mbak Eksa ini kan mau lanjut ke jenjang kuliah nih. Itu mau kuliah di mana sih Mbak kalau boleh tahu? Pengennya sih di Undip. Pengennya Ponegoro. ya. Semoga aja masuk. Kalau misalkan nggak masuk mau kemana nih Mbak? Kan harus ada 2 pilihan. Oh iya. Kalau nggak di Undip ya mungkin di ITERA. Oh, di Lampung aja. Nggak mau coba swasta gitu? Enggak. Tapi emang untuk Undip sendiri banyak juga ya. Ini ada KMK juga. Terus ada beberapa temanku yang di Undip itu ikut kegiatan-kegiatan yang serupa. Jadi mungkin Mbak nanti kalau misalkan kita sih berdoanya semoga Mbak Eksa masuk ke Undip. Amin. Jadi mungkin nanti bisa aku kenalin ke teman-temanku yang di sana. Nah, Mbak haus nggak sih? Kan ini cuacanya panas mau hujan nih. Haus nggak sih Mbak? Lumayan. Oh ya, ini boleh diminum loh, ini bukan pajangan. Ya udah diminum gitu Mbak. Nah, Mbak Canda tadi kan ikut himpunan nih. Mbak Canda kalau di himpunan itu jabatannya apa nih Mbak? Kalau aku sih jadi bendahara, itu bendahara umum, masuknya ke pengurus harian. Jadi segala
keuangan tuh masuknya ke Mbak gitu ya, Iya. laporan-laporannya Mbak. Iya, masuknya ke aku dulu, nanti baru aku turunkan ke divisi-divisi gitu. Itu ada nggak sih Mbak tantangan-tantangan selama Mbak ikut KMK atau himpunan yang ada di kampusnya Mbak Canda? Kalau untuk di himpunan itu tantangannya karena aku bendahara, pastinya aku pegang uang. Dan uangnya tadi tuh nggak sedikit. Kalau SMA kan uangnya rata-rata dipegang sama guru nih. Kalau Iya. enggak kita megang cuma beberapa, mungkin ratusan. Tapi kalau himpunan itu megangnya puluhan. Jadi itu aku lebih takut sih, gitu aja. Berarti emang tantangannya itu dalam apa ya, menyalurkan dana-dananya itu ya Mbak, supaya Iya, bener banget. nggak ada omongan korupsi lah ya dalam Iya, benar. tanda kutipnya. Nah, kalau Mbak Eksa sendiri nih, apalagi kan Mbak Eksa sebagai ketua ekstrakurikuler tari, ada nggak sih Mbak tantangan-tantangan yang Mbak hadapi selama menjabat menjadi ketua ekstrakurikuler? Kalau tantangan itu tadi yang kita harus adil, terus juga kan karena ikut banyak organisasi di sekolah, biasanya itu waktunya mengkoordinir waktu itu susah banget. Itu. Jadi kesulitannya untuk mengalokasikan waktu, misalkan yang harusnya kesini jadi Iya, kesini, membagi waktunya itu susah. Terus ada nggak sih Mbak cara Mbak untuk mencoba menyelaraskan kegiatan organisasi dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh Gereja Katolik? Laras. Kayak misalkan prinsip-prinsipnya Gereja Katolik kan kayak tadi kasih, terus keadilan, terus tanggung jawab, perdamaian. Ada nggak sih Mbak, misalkan pasti kan ada slack nih di dalam sebuah organisasi. Mbak tuh pernah nggak sih menjadi penengah antara keslackan yang lainnya itu tadi, teman-teman Mbak itu? Kalau menjadi penengah pernah, tapi juga pernah juga masuk ke Slack-nya Slack-nya itu. itu. Terus akhirnya ditengahi sama guru yang Kristen juga. Gitu dipanggil, ceritanya tuh emang ada masalah sama kakak kelas. Terus akhirnya dipanggil guru, kalau misalkan kita itu sebagai orang Kristen harus punya kasih, walaupun kamu nggak salah, mending kamu minta maaf aja gitu. Akhirnya agar nggak panjang masalahnya, minta maaf duluan aja gitu. Berarti emang udah dapet bimbingan ya Mbak Iya. dari guru. Kalau Mbak Canda ada nggak Slack yang dari himpunan atau KMK, dan Mbak Canda beserta kawan-kawan berusaha untuk menyelaraskan dengan ajaran Katolik? Kalau untuk masalah yang ada itu pasti ada, dan caranya itu gimana? Ya caranya itu kita itu memaparkan apa yang diajarkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah itu nggak mudah. Aku akuin emang itu sulit banget untuk memahamin apapun orangnya di situ. Jadi kita harus sabar, banyak-banyak sabar. Kan Tuhan selalu mengajarkan kita untuk sabar kan. Nah itu. Tuhan mengajarkan untuk sabar. Jadi kita sebagai anaknya harus ikut sabar. Nah, Mbak, kembali lagi, Mbaknya dari univ mana, Mbak Canda? Kalau aku dari Poltekkes Surakarta. Oh, di situ banyak ya Mbak mahasiswa Katolik yang ada yang berkuliah di situ. Kalau Katolik sih lumayan sih kalau kataku, daripada kampus yang lain di sana gitu. Aku sempat lihat beberapa postingannya Mbak Canda, itu kan ada suster ya. Itu Iya. sudah dikekalkan atau belum Mbak? Sudah. Sudah. Berarti itu seorang suster menjadi temannya Mbak Canda ya? Iya, jadi partner aku kerja selama 1 periode kemarin, dia sama-sama bendahara. Aku pegang bendahara 2, dia bendahara 1. Jadi aku kerja selalu sama dia. Itu ada nggak sih Mbak yang dia tuh kayak Mbak Canda kan pasti sebagai orang awam, bukan sebagai seorang biarawati atau seorang yang tokoh dalam agama Katolik, itu kan pasti lebih susah untuk menyelaraskan emosi dengan kestabilan yang lainnya. Pernah nggak sih Mbak tuh dinasehatin sama suster temennya Mbak itu untuk udah sabar aja itu? Kalau itu pasti dia selalu kayak gitu. Dia nggak yang kayak suster banget gitu sih kalau di kuliah, tapi kalau di luar aku kurang tahu karena aku bersama dia tuh ketika aku di kuliah aja. Itu ya sama seperti suster lainnya, dia juga menasihati, terus lain sebagainya, dia juga mengingatkan. Terus akhirnya jadi partner sih, lebih ke teman sih, bukan suster kalau aku rasa. Berarti Mbak manggilnya bukan suster? Manggil tetap suster. Suster. Tetap suster. Itu berarti seumuran atau lebih Lebih tua dari aku. Oh.
Berarti Mbak tuh emang ada temen yang ibaratnya orang dalam lah ya Mbak ya, untuk menyelaraskan semua ini. Nah Mbak, menurut Mbak Chanda dan Mbak Eksa, apakah dalam organisasi di universitas maupun di sekolah itu bisa menjadi sarana untuk Mbak sendiri dalam mengembangkan karakter yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Katolik nih Mbak? Kalau untuk mengembangkan diri ada ajaran Katolik. Jadi kita itu dalam organisasi tersebut kita tuh di-upgrade. Kita harus mengembangkan diri kita di situ. Karena nanti ketika kita mengembangkan diri di situ, bertemu orang-orang banyak, jadi kita belajar, banyak hal-hal baru yang kita kenal. Jadi akhirnya kita mengupgrade di situ. Sebelumnya Mbak itu di himpunan sudah bikin acara berapa banyak nih Mbak? Acaranya apa aja nih? Kalau untuk acara itu pasti proker ya. Itu satu periode kami tuh mungkin ada 11 atau 12 proker, dan proker tersebut itu nggak hanya lingkup kampus aja, lingkup luar pun kami ada gitu. Berarti emang di situ untuk mengembangkan karakter lebih baik lagi, bisa menganalisis sifat-sifatnya orang, watak-wataknya orang, itu emang di himpunan itu sudah diberikan wadah ya Mbak, disediakan wadah dalam berbagai jenis proker yang dijalankan selama satu periode itu. Ada dong, karena sebenarnya tuh setiap organisasi itu pasti ada, tergantung diri kita sendiri aja gimana nanggepinnya gitu. Nah kalau di OSIS sendiri ini Mbak, ya nggak cuma di OSIS sih, di organisasi-organisasi yang Mbak Eksa ikuti, apakah dalam berorganisasi selama ini di sekolah Mbak Eksa bisa menjadi sarana untuk mengembangkan karakter pribadi Mbak Eksa sendiri menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran agama Katolik? Ya bisa, karena sebelum kita masuk organisasi tujuannya itu karena pengen menambah relasi dan biar jadi diri yang lebih baik. Terus kalau misalkan itu juga melatih diri kita untuk tetap sabar seperti tadi. Terus keadilan, perdamaian itu melatih kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah Mbak, tadi ada titipan nih dari kru kita. Boleh nggak sih Mbak nge-spill username IG-nya Mbak Chanda dan Mbak Eksa? Dari Mbak Eksa dulu deh. Oke, kalau username IG itu tabhi_tata. Kalau Mbak Chanda? Kalau aku sisil.chn ya. Nah Mbak, statusnya Mbak tuh apa sih? Apa cuma mahasiswa yang kesepian, atau siswa yang kesepian, atau udah ada somong tutok, atau HTS, atau pacar? Dari siapa nih? Dari Mbak Chanda lah. Kalau dari aku, kalau kesepian enggak, terus kalau dibilang ada atau enggak ada, kosong. Oh kosong. Jadi kalau misalkan ada OMK yang mau deketin Mbak Chanda, boleh lah kali ya di bawah ini. Nah kalau Mbak Eksa sendiri, ada nggak sih Mbak soman tutok atau HTS atau pacar? Siapa tahu kan OMK yang mau kenalan ke Mbak ada nih. Sama kayak Mbak Chanda, kesepian enggak, punya juga enggak gitu. Jadi biasa aja ya? Gitu. Oke guys, sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Paroki Sri Bawono.